latihan. Belang si bocah betua. Aduh, kenapa Lang? Kenapa? Aduh, kenapa ya? Nyanyi nggak bisa, tapi ini ngomong bisa. Sekarang kami harus membantu Kak Hani memetik jeruk lemon di kebun. Bolangers, jangan heran kalau lahan perkebunan di daerahku luas sekali. Maklum saja, desaku termasuk sentra pertanian di Kecamatan Caringin, Sukabumi. Bolangers, kalian kalau main ke kampung aku, di sini banyak buah. Salah satunya ini nih, jeruk lemon. Di sini tanahnya subur karena di atas kaki gunung gede. Kami rutin memetik jeruk lemon ini setiap seminggu sekali. Di tanah desaku, tanaman ini terus berbuah sepanjang tahun. Pohon jeruk di kebunku sudah tinggi-tinggi. Makanya kami harus bahu-membahu untuk memetik buahnya. Lemon yang matang ditandai dengan kulitnya yang sudah berwarna kekuningan, Bolangers. Aku lagi mikirin konsep untuk kita pentas nari loh. Pokoknya bagus banget kayak artis K-pop yang kita suka. Wah, bagus lah pokoknya. Yaudah, lanjut petik. Oh, itu sebelah situ, habis itu. Setelah membantu kakak, kita harus mulai menyusun strategi untuk pentas seni. Soalnya waktunya juga sudah semakin mepet nih. Ayo teman-teman, segera kita selesaikan tugasnya. Bolang, pas menang seur Tacan. Udah nih, udah menang banyak banget. Nyantos atuh pamitas menang seur mah. Yuk orang udah makan kue yuk. Ayo. Asyik, ternyata nggak ada ruginya sudah membantu kakak. Kalau soal masak-memasak sih, aku percayakan saja sama Kak Hani. Aku sih sudah yakin kalau hasilnya pasti juara. Kakak sudah janji akan membuatkan kami kue lemon enjoy. Cara membuatnya gampang kok, Bolangers. Buah lemon yang sudah dipetik dipisahkan dari kulitnya. Kulitnya jangan langsung dibuang ya, karena bisa dipakai sebagai wadah kue nantinya. Setelah itu, peras lemonnya. Sari lemon kemudian dicampurkan dengan adonan tepung ketan dan gula semut. Biar warnanya cakep, jangan lupa tambahkan pewarna kuning ya. Terus adon sampai warnanya tercampur rata dan menjadi kalis. Sementara kakak menyelesaikan kuenya, kami lanjut berlatih untuk pertunjukan besok. Entos, yuk kue atas asak. Mau lah yuk. Yuhuu, Kak Hani memang paling ngertiin kita deh. Tahu aja kalau perut udah mulai keroncongan. Wih, apa namanya teh? Itu namanya kue lemon nyoy. Lucu banget namanya. Kalau namanya lucu, pasti kuenya juga enak. Bikinan siapa dulu atuh? Bikinan teteh ini mah. Sesuai namanya Bolangers. Begitu digigit, langsung terasa kenyal dan lembut di mulut. Asupan yang manis-manis gini memang cocok banget buat ngisi tenaga. Enak banget teh. Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon membantu untuk menjaga daya tahan tubuh kami. Pokoknya pas pentas besok gak bakalan lemes deh. Bolang. Nah, kalau latihan di alam yang tenang gini kan jadi lebih fokus. Gerakan kami juga sudah mulai kompak. Ilalah. Gajah lumba-lumba. Kenapa, Lang?
Kenapa? Aku serak. Kamu perlu istirahat. Kenapa? Enggak usah. Dah, yuk lanjut ya. Lanjut aja, gak apa-apa, yuk. 1, 2, 3. Gajah lumba-lumba, burung jadi teman yang bebas. Waduh, ayo fokus. Aku nggak boleh membiarkan teman-temanku khawatir. Ayo, 1, 2, 3. Woi, kenalan mana di dia? Kamu ngapain di sini? Kan kita lagi latihan. Waduh, niat hati latihan di sungai biar tenang, malah datang pengganggu nih Bolangers. Mereka adalah rival kami, The Cassette Boys. Mereka juga akan tampil di pentas di sekolah besok. Mana pergi? Kamu pergi? Ya udah, mun mana mung ini ti dia, mending lawan bola cai jeung urang. Ya, Anu menang gaya make wilayah ieu. Ini nantangin. Ya udah, yuk gas. Ini sih persoalan serius. Ayo teman-teman, kita tunjukkan siapa juaranya. Main bola air doang sih, gampang. Masing-masing memegang balon sebagai nyawanya. Tugas kami adalah melindungi balon-balon ini sambil berusaha memecahkan balon milik lawan. Ayo serang! Agar tim lawan tidak bebas menyerang, kami berusaha mengecoh dengan menyiram air ke arah mereka. Ayo, jangan kasih kendor! Yuhu! Kami berhasil memecahkan salah satu balon milik tim lawan. Wah, ternyata tim lawan memberikan perlawanan yang kuat. Aku yang sudah tidak terlalu fokus terus ditekan oleh Revan. Tim lawan akhirnya berhasil mendapatkan balonku. Duh, gimana nih? Tinggal Intan satu-satunya harapan kami. Ya, kali ini kami harus mengakui kekalahan Bolangers. Udah deh, kita cari tempat lain aja lah. Mau sama kayak mereka. Ayo. Kali ini, The Cassette Boys boleh menang. Tapi kami pasti akan tampil lebih bagus dari kalian. Lihat saja besok. Bolangers, kami terpaksa harus mencari tempat latihan baru. Duh, cari kemana ya? Loh, siapa itu ya? Apa aku salah lihat? Sepertinya aku melihat sosok besar di balik pohon tadi. Harus ku cari tahu nih Bolangers. Waduh, bikin aku kaget saja. Dia kan Herpy, si harimau pembawa pesan. Herpy tidak banyak bicara. Harimau besar ini cuma menunjuk ke suatu arah. Seakan menunjukkan arah kemana aku harus pergi. Ya sudah, aku pergi dulu ya Herpy. Aku harus kembali ke tempat kawan-kawanku. Bolangers, kami terpaksa harus mencari tempat latihan baru. Harus cari kemana lagi ya? Sebel banget deh. Ngapain sih kita? Kita yuk. Nenek, assalamualaikum. Nenek kenapa? Kita hibur yuk. Ayo. Bolang sih, bolang. Tuh kan nenek ketawa lagi. Apa nek? Iya. Duh, ternyata Nek Aan sedih karena bilik rumahnya mulai rusak. Kalau dindingnya bolong begini, pasti Nek Aan kedinginan saat malam hari. Kita harus menolong Nek Aan, teman. Nenek, itu biliknya udah rusak parah ya, harus diganti ya nek. Lang, aku kan punya abah yang bisa bikin bilik. Coba kita minta yuk. Ide bagus tuh. Yaudah deh, nenek kita pamit dulu ya. Ya, nenek tunggu sini ya. Jangan sedih lagi, Nek. Kami pasti akan membantu Nenek kok. Ayo berangkat!
Untung saja Abah sama Ai sedang di rumah. Semoga saja kami boleh meminta biliknya. Abah, Abah. Si Abah kenapa kok nggak nengok? Ya Lang, kan Abah pendengarannya sudah kurang nih ah. Jadi kita ikutin aja biar bisa dapet miliknya. Ya di sini Bah, kau bantuin. Untuk membuat satu lembar bilik berukuran 3 meter, Abah bisa menghabiskan 4 batang bambu. Sebelum dianyam, ruas bambu ini harus dibelah menjadi tipis-tipis. Harus telaten ya, soalnya butuh waktu lumayan lama sampai biliknya jadi. Setiap harinya, Abah sama Ai selalu menganyam bilik. Biarpun sudah lanjut usia, Abah masih bisa mengerjakan bilik bambu seorang diri loh. Nah ini, nah dah. Bolangers, jadi Abah sama Ai ini satu-satunya pengrajin bilik bambu yang ada di desa Cijengkol. Soalnya nyari yang kayak gini nih udah langka banget. Makanya Abah keren banget ya. Semakin sedikitnya rumah yang masih menggunakan bilik bambu, membuat pengrajin bilik di desaku juga semakin berkurang, Bolangers. Makanya kami bangga sama Abah sama Ai yang masih mau bertahan membuat bilik bambu. Semangat terus, Bah! Setelah membantu, Abah memperbolehkan kami untuk membawa anyaman biliknya ke rumah Nenek Aan. Wah, makasih Abah. Yeay! Tapi bawanya gimana ya? Panggul aja Lang, ini kan ringan. Oh iya ya, ayo panggil. Ayo teman, kita angkut. Satu gulungan begini sih, enteng. Ternyata nggak gampang menggotong bilik sebesar ini. Perjalanan ke rumah nenek jadi terasa jauh sekali. Lama-lama berat juga ya. Aduh. Iya Bu. Aduh. Allah. Ini berat banget. Halo. Eta gelis, eta geningnya nak bilik kang eka mana? Mau ke rumah Nenek Aan, soalnya minta dibawain bilik. Nenek Aan. Kebetulan Nenek Aan itu saudara Mamang. Oh iya Kang. Emangna kang naon eta bilik? Katanya sih mau dipasang. Jadi itu saha anu masangkeunana? Nggak tahu sih. Ditos atuh pami kitu mah sareng Amang we sakantenan ka itu. Beneran Mang, makasih. Yaudah ya Mang. Wah, terima kasih ya Paman. Kami jadi nggak perlu kerepotan memasang bilik ini nantinya. Yuhu! Tugas kami membawakan bilik untuk nenek sudah selesai. Sekarang tinggal dipasang deh. Bagian pasang memasang kita serahkan saja pada Paman Zainal yang lebih paham. Senyum dong. Tuh kan kalau senyum makin cantik. Iya. Sambil menunggu biliknya dipasang, kami coba menghibur nenek dulu ah. Sudah, Nek. Jangan sedih lagi ya. Bilik bambunya sudah mau terpasang kok. Nek, Bolang punya lagu dong. Nih, kita tunjukin ya, Nek. Ayo teman-teman, kita tunjukkan penampilan tim Bolangers supaya nenek terhibur. 1, 2, 3. Si bocah berdua. Aduh, kenapa Lang? Serak di suaraku semakin parah nih Bolangers. Kalau dibiarkan saja, pertunjukan kami besok bisa jadi kacau. Bisa. Beneran. Aduh, kenapa ya?
Ini suaranya nggak tahu kayak nggak enak di tenggorokan. Mau nyanyi kayak serak gitu. Minum jahe. Oh, minum jahe. Tapi ini nggak apa-apa, ditinggal deh sama bolang. Nggak apa-apa ya deh. Ayo Bolangers, kita cari obatnya dulu. Kita coba resep dari Nek Aan tadi. Kalau menurut Nek Aan tadi sih, lokasi yang kami tuju sudah benar. Tapi, di mana tanaman jahenya ya? Padi di persawahan terlihat sudah mulai menguning, Bolangers. Tandanya, para petani sudah mulai sibuk memanennya. Lebih baik kami bertanya ke paman yang sedang panen. Mang, Iyalah. aya kebun jahe tuh di dia. Oh, jadi mah kebun jahe lah, ngan es babaraha di dia mah, tau gitu lah. Nyatos Mang, muhun Mang. Kata paman sih, memang ada beberapa batang pohon jahe yang sengaja ditanam sebagai pembatas sawah. Ternyata lokasinya sudah tidak jauh lagi kok. Ayo kita ambil teman-teman. Ini bukan sih? Coba ya kita buka dulu. Wah, gede banget. Wah, ternyata kami harus jeli mencari jahenya. Soalnya ditanam di antara tanaman rumput gajah ini. Daun jahe yang sudah mulai kering menandakan rimpangnya sudah siap dipanen. Tuh, benar kan? Jahenya sudah besar-besar. Bolangers, menurut buku pintar yang kubaca, jahe ini bisa memulihkan sakit tenggorokan loh. Untungnya sekarang aku udah dapet jahenya. Semoga suaraku pulih kembali ya. Ayo teman-teman. Asyik. Akhirnya kami berhasil mengumpulkan banyak jahe. Ayo kita racik jahenya teman-teman. Bolangers, jahe ini akan kami olah menjadi susu jahe. Bahannya sederhana saja kok. Cukup pakai susu, gula aren, daun pandan, dan yang paling penting, jahe. Setelah ditusuk, jahenya harus dibakar terlebih dulu. Tujuannya untuk menghilangkan rasa pahit dan memperkuat aroma jahe. Kalau sudah lunak, tandanya jahe sudah bisa dikupas. Jahe yang sudah dikupas selanjutnya ditumbuk bersamaan dengan gula arennya. Racikan sudah siap. Tinggal tuangkan susu hangatnya Bolangers. Biar aromanya semakin menggoda, bisa ditambahkan potongan daun pandan. Susu jahe sudah siap dinikmati. Hangatnya jahe langsung terasa di tenggorokan. Menurut buku pintarku, kandungan antioksidan pada jahe bisa bantu mengurangi peradangan, termasuk radang tenggorokan. Daun pandan juga dapat membantu mengencerkan dahak dan mengeluarkan dahak. Benar-benar perpaduan resep yang mujarab untuk mengatasi masalah serak di tenggorokanku. Kalau suara serakku sudah sembuh, aku yakin besok kami pasti bisa mengalahkan The Kasep Boys. Udah enak. Bolang sih, bolang. Wah, udah plong nih. Wah, berarti ini obatnya manjur banget. Iya. Ayo kita habisin, biar cepet kita latihan lagi. Wah, ternyata susu jahenya benar-benar manjur loh. Sekarang sih waktunya gladi resik ke sanggar. Biar penampilan kami semakin keren.
Bolangers, ini dia nih, sanggar tempat kami biasa berlatih. Nggak cuma mengajarkan gerakan tarian, di sini kami juga bisa menyewa kostum untuk pertunjukan besok. Teteh! Assalamualaikum. Salam bolang. Gimana? Teteh, kan besok kita pentas nari. Boleh nggak ajarin kita nari? Tapi kan si The Kasep Boys juga ikutan untuk besok tampil. Cuma lawan kita. Pokoknya kita harus menang. Kok harus menang sih? Kan mereka juga tuh dateng. Hai. Mana naik naon di dia? Kamu ngapain di sini kan kita mau latihan sama Teteh? Kan kita duluan yang di sini. Baru saja dibicarakan, The Kasep Boys malah datang. Kenapa sih mereka selalu saja datang merusuh? Nah gitu, entong bersaing gitu atuh. Pan kalian teh sama murid-murid teteh semuanya. Mau dibantuin enggak? Mau. Kalau mau dibantuin mah ada syaratnya. Kumaha kalau kalian membuat kue jambu. Teteh teh kaleresan nuju pengen pisan makan kue jambu. Ya udah deh Teh, gak apa-apa. Sih, tapi gitu kita bertema ya udah. Bisa seacana maaf-maafan heula ah. Kalau bukan demi Kak Nanda sih, kami ogah kerjasama dengan rival sendiri. Kalau begini, kita ambil saja dulu jambunya teman-teman. Bolangers, di kampungku, jambu juga menjadi hasil kebun andalan loh. Setiap sisi desa dihiasi oleh perkebunan jambu. Kayaknya itu deh yang punya kebun jambunya. Tanya. Kamu tanya. Kamu. Iya kan kamu yang disuruh. Dapat marahin. Terus mah iring-iring kapan kita bisa dapat jambunya? Iya bener. Ya udah. Daripada saling tunjuk-tunjukkan, sini, biar aku saja yang turun tangan. Semoga saja kami diperbolehkan meminta jambunya paman. Naon lah? Kita mau minta jambunya boleh gak? Oh, jambu. Ih, ngalawe. Biarpun belum terlalu kuning, kalau teksturnya sudah empuk, tandanya jambu sudah matang Bolangers. Kami harus menyebar agar lebih cepat mengumpulkan jambu-jambu yang sudah matang. Bolangers, nih, nama kampungku memang Kampung Cijengkol. Tapi buah andalannya tuh ini nih, jambu biji. Ini itu soal rasa, jangan ditanya, manis banget, seger lagi. Jambu dari desaku ini sudah dikirimkan ke kota-kota besar karena kualitasnya sudah terkenal Bolangers. Jangan nang loba yuk kasih tetehkeun. Jambunya sudah berhasil kami kumpulkan. Untuk membuat kue jambu pesanan Kak Nanda, sepertinya kami harus meminta tolong pada kakakku. Ayo teman-teman, kita bawa jambunya. Bolangers, kami harus melewati persawahan sebelum menuju rumahku. Di kejauhan, aku kembali melihat Herpy, si harimau pembawa pesan. Dia melambaikan tangannya ke arahku sambil tersenyum. Sepertinya Herpy senang melihat aku sudah akur dengan Raven. Tenang saja Herpy, tunggu saja kolaborasi tim Bolangers dan The Kasep Boys. Hehehe. Untung saja kakakku mau membantu mengolah jambunya. Kalau gini sih, aku yakin Kak Nanda juga bakal ketagihan sama masakan kakak. Hehehe. Kali ini Kak Hani akan membuat bakpao jambu sebagai hidangan yang spesialnya. Pertama-tama,
Kakak menyiapkan ragi dan menyiramnya dengan air hangat. Setelah itu, kakak membuat adonan dari campuran tepung terigu, telur, mentega, dan air ragi. Agar mirip dengan jambu, adonan akan diberi pewarna hijau. Ayo, aduk terus sampai kalis ya, Kak. Sambil menunggu adonan mengembang, kakak menyiapkan isiannya. Jambu diiris-iris kecil, kemudian direbus. Kalau buahnya sudah mulai hancur, saring ampas dengan sarinya. Sari jambu biji ini selanjutnya akan dibuat menjadi selai. Caranya mudah kok. Tinggal lanjut dimasak, lalu tambahkan gula. Aduk terus sampai airnya mengental. Jadi deh selai jambunya. Selanjutnya, siapkan campuran kacang hijau yang ditumbuk hingga lembut. Tambahkan selai jambu pada isian kacang hijaunya. Jangan lupa beri warna merah juga ya, supaya tampilannya lebih menarik. Sekarang, waktunya membentuk bakpaunya. Masukkan isian ke dalam adonan kulit. Bakpao jambu sudah siap untuk dikukus. Sementara kakak sibuk menyiapkan hidangan spesial, aku dan teman-teman mulai menyusun kolaborasi gerakan dengan The Kasep Boys. Kami harus membuat koreografi baru untuk menyesuaikan dengan formasi yang baru. Awalnya The Kasep Boys memang rival kami, tapi untungnya mereka mau bekerja sama. Kami hanya perlu fokus berlatih dengan kompak. Lang, tadi Lang. Lang tinggawi, bakpao pas asap loh. Widih, pasti Teh Nanda seneng nih. Makasih ya Teteh. Sama-sama. Wah, ternyata kami terlalu sibuk berlatih Bolangers. Gak terasa, bakpao jambunya sudah matang dan siap dibawa ke sanggar. Akhirnya, kami bisa membawakan hidangan spesial untuk Kak Nanda. Kak Nanda pasti mau membantu kami latihan. Ayo teman-teman, langsung saja kita habiskan bakpao jambunya. Tuh kan, masakan kakakku pasti nggak pernah gagal deh. Oh iya, Bolangers tahu nggak? Jambu biji ternyata punya kandungan vitamin C yang lebih tinggi dari jeruk loh. Nggak cuma sehat, kalau udah jadi bakpao jambu kayak gini sih, rasanya juga lezat. Asyik! Kak Nanda akhirnya mau melatih kami. Kak Nanda sengaja mengarahkan gerakan kami agar lebih kompak dengan The Kasep Boys. Yuhuu! Setelah beberapa sesi, akhirnya kami sudah siap untuk tampil pentas besok. Ayo dong. Kostum yang kalian mau, yang K-pop-K-popan teh ya. Ih, makasih Teteh. Wah, Semoga besok kalian lancar tampilnya ya, anak-anak makasih ya. Amin. Makasih Teteh, kita pamit dulu ya. Semua persiapan sudah matang. Semoga penampilan kami besok tidak mengecewakan ya Bolangers. Anak-anak semuanya, sekarang kita saksikan penampilan pentas seni yang berada di SDN 3 Cijengkol dari Si Bolang. Tepuk tangan! Ayo teman, kita harus bisa. Si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap, 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 hap. Lompat, maju, menerjang, sembunyi di semak.
pertunjukan pentas seninya berlangsung dengan sukses, Bolangers. Aku senang sekali bisa memberikan yang terbaik di acara sekolah kali ini. Gak disangka-sangka, ternyata kami bisa akur dan kompak. Sekarang, tim kami jadi jauh lebih keren karena kolaborasi yang lengkap. Ternyata betul kata Kananda, daripada punya musuh, lebih baik kalau menambah pertemanan. Seperti kata pepatah, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Bolangers, sudah dulu ya kisahku si Bolang dari Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.